Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa. Kita nggak cuma ngomongin soal gundukan tanah dan batu gede aja nih. Kita bakal ngebedah sebuah gunung yang fungsinya, percaya nggak percaya, mirip kayak arsip hidup. Di dalamnya tersimpan ribuan tahun sejarah, misteri, sampai kebudayaan Jawa yang kental banget. Siap-siap ya, kita bakal langsung menjelajahi keajaiban Gunung Argopuro. Coba kalian bayangin deh. Ada nggak sih tempat di mana kita bisa jalan ngelewatin peninggalan dari berbagai era yang beda banget, tapi ada di satu jalur yang sama? Kalau saya tanya gini, gunung mana coba yang nyimpan reruntuhan istana kuno di puncaknya? Terus di tengah sabananya ada sisa landasan pacu pesawat zaman kolonial? Dan oh ya, sekaligus pegang rekor sebagai jalur pendakian paling panjang di Pulau Jawa. Pasti banyak yang bingung kan? Nah, makanya topik kita hari ini jauh lebih gede dari sekedar ngomongin geologi biasa. Ini tuh bener-bener teka-teki alam dan sejarah yang nyampur jadi satu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, raksasa purba yang tertidur, asal-usul geologi. Sebelum kita ngomongin soal manusia, legenda, atau zaman Belanda, kita harus paham dulu nih gimana ceritanya si raksasa yang lagi tidur lelap ini bisa lahir. Karena formasi geologi Argopuro ini adalah fondasi dari semua cerita kita nanti. 3.088 meter di atas permukaan laut. 3.000 loh. Coba bayangin, seberapa masifnya titik tertinggi di hamparan pegunungan Iyang Argopuro ini. Angka ini bukan sekedar penanda tinggi di peta ya. Ini adalah bukti nyata betapa raksasanya kompleks gunung api purba ini yang udah mendominasi landscape Jawa Timur selama ribuan tahun, berdiri tegak di antara Gunung Raung dan Gunung Lemongan. Nah, yang bikin takjub itu kontrasnya. Sekarang ini, Argopuro itu kan kompleks raksasa yang statusnya udah nggak aktif. Nggak ada catatan letusan dalam ratusan tahun terakhir. Suasananya tenang banget, penuh sabana luas, dan lembah-lembah curam yang kedalamannya bisa sampai 1.000 meter. Gila kan? Tapi, jangan sampai tertipu sama ketenangannya. Kalian tahu danau taman hidup yang terkenal super cantik di sana? Danau itu dulunya terbentuk dari letusan preatomagmatik yang sangat-sangat dahsyat dan eksplosif. Jadi kekerasan alam di masa lalu itulah yang sebenarnya ngukir surga tenang yang kita lihat sekarang ini. Lanjut ke bagian kedua, misteri istana gunung, makna Argopuro. Pastinya gunung semegah ini nggak mungkin dong lewat gitu aja dari perhatian peradaban zaman dulu. Buat paham seberapa pentingnya Argopuro buat kebudayaan kita harus ngerti dulu nih arti dari nama raksasa ini. Secara harfiah, namanya tuh udah ngejelasin semuanya. Di bahasa Jawa kuno, Argo itu artinya gunung, dan Puro itu istana atau tempat tinggal raja. Jadi, Argopuro itu ya istana gunung. Coba deh, kita ubah cara pandang kita bentar. Jangan cuma ngelihat tempat ini sebagai trek nanjak. Coba posisikan diri kalian sebagai masyarakat zaman dulu. Buat mereka, dataran tinggi ini tuh sakral banget. Ini adalah pusat kekuasaan spiritual. Ibaratnya istana alam yang sama sekali nggak tersentuh hiruk-pikuk kehidupan fana di bawahnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Legenda magis Dewi Rengganis dan koneksi Majapahit. Nah, di sini kita bakal mundur jauh ke abad 15, pas di ujung-ujung masa kejayaan kerajaan Majapahit. Di era Hindu-Buddha ini, gunung-gunung tinggi tuh dianggap sebagai aksis mundi atau poros dunia, tempatnya para dewa dan leluhur bersemayam. Makanya Argopuro ini berubah jadi lokasi pertapaan dan tempat menyendiri buat para bangsawan yang lagi cari pencerahan spiritual. Dan boom, disinilah semua tuotongan teka-tekinya nyambung. Ingat arti istana gunung yang baru aja kita bahas? Ternyata itu bukan sekedar kiasan puitis doang loh. Di salah satu puncaknya yang namanya Puncak Rengganis, beneran ada sisa-sisa struktur batu dan reruntuhan. Masyarakat lokal nyebutnya petilasan atau istana. Dan asal kalian tahu aja, ini sering banget disebut sebagai situs purbakala tertinggi di Pulau Jawa. Coba bayangin, usaha gila-gilaan macam apa yang dilakuin orang-orang abad 15 buat bawa batu dan ngebangun struktur di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Bener-bener luar biasa. Tentunya reruntuhan ini nempel banget sama legenda lokal yang paling ikonik di sana, kisah Dewi Rengganis. Menurut cerita rakyat, putri dari era Majapahit ini mengasingkan diri ke atas gunung lewat 3 fase. Pertama, dia ngebangun keraton atau istananya di puncak. Terus yang kedua, dia bertapa buat dapetin kekuatan spiritual. Dan yang ketiga, sampai hari ini, dia dipercaya udah jadi penjaga gaib kawasan tersebut. Dan legenda ini bukan sekadar dongeng ya. Sampai detik ini pun, semua pendaki itu ditekankan banget buat jaga etika, jaga omongan, dan tetap sopan pas ngelewatin kawasan Puncak Rengganis. Murni buat menghormati sang penjaga. Lanjut ke bagian 4, jejak tersembunyi era kolonial, logistik Belanda. Nah, sejarah gunung ini ternyata nggak berhenti di era kerajaan aja. Kita cepetin waktunya ke era Hindia Belanda.
Dan tiba-tiba, narasi kita berubah drastis. Dari yang tadinya kental banget sama nuansa spiritual dan magis, mendadak kita masuk ke urusan logistik dan kepentingan kolonial. Ini benar-benar nunjukin kontras yang ekstrim banget dalam sejarah manusia di atas satu gunung yang sama. Coba lihat, di satu sisi pas era Hindu-Buddha, ini adalah pusat spiritual yang sakral banget, istananya para dewa. Tapi begitu pindah tangan ke pemerintah kolonial Belanda, Argopuro malah dilihat sebagai aset yang fungsional. Sabana Cikasur yang luas banget itu malah dijadiin pusat logistik sama mereka. Bahkan ya, tempat itu diyakini pernah dipakai buat landasan pacu pesawat darurat. Gak cuma itu, mereka juga buka jalur-jalur buat perkebunan dan patroli militer. Tempat yang asalnya buat meditasi tenang, dirombak total jadi pusat lalu lintas logistik kolonial. Beda banget kan? Masuk ke bagian 5, surga ekstrim bagi pendaki modern, menaklukkan Argopuro. Seiring berjalannya waktu, Belanda akhirnya pergi. Tapi jejak mereka dan jejak Majapahit pastinya tetap tertinggal di sana. Sekarang kita tarik ceritanya ke masa modern, di mana gunung raksasa ini udah masuk kawasan perlindungan Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Iyang. Dan buat para petualang zaman sekarang, Argopuro ini ibarat ujian fisik dan mental yang paling epik. Buat pendaki modern, semuanya tuh berpusat di satu angka ajaib ini. 63. Iya, 63 km. Jarak ini adalah rekor mutlak yang bikin Argopuro jadi jalur pendakian terpanjang di seluruh Pulau Jawa, membentang dari titik Baderan sampai Bremi. Ini sih jelas bukan tipe pendakian iseng akhir pekan ya. Ini bener-bener sebuah ekspedisi besar yang bakal nguras abis tenaga kalian. Kenapa sih bisa sampai 63 km? Karena landscape yang harus kalian lewatin di atas sana tuh super variatif dan butuh waktu berhari-hari. Bayangin, kalian bakal jalan berjam-jam ngelewatin hamparan sabana hijau yang luas banget. Terus tiba-tiba, suasananya berubah jadi hutan hujan lebat yang gelap dan lembab. Belum lagi kalian harus ekstra hati-hati melintasi rawa-rawa yang cukup bahaya, sebelum akhirnya nyampe di puncak yang sepi dan langsung disambut sama reruntuhan kuno sisa peradaban Majapahit. Jalan melintasi Argopuro itu ibarat ngebiarin semua indera kita dibombardir sama keindahan alam sekaligus beratnya sejarah dalam satu waktu yang sama. Kalau kita harus ngerangkum semua yang udah kita bedah hari ini, kutipan ini tuh pas banget. Gunung Argopuro adalah arsip hidup dari geomorfologi dan budaya Jawa Timur. Argopuro bukan cuma sekedar ngelewatin tanjakan curam ya. Gunung ini tuh perpaduan sempurna dari raksasa vulkanik yang lagi tidur, evolusi kepercayaan manusia purba, jejak intervensi Belanda, sampai ujian ketahanan buat pendaki modern. Pokoknya, setiap langkah yang kalian ambil di gunung ini adalah langkah menyusuri lembaran sejarah. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan buat kalian semua. Kita udah sama-sama lihat kalau gunung ini butuh kekuatan fisik yang luar biasa buat ngelewatin jalur ekstrimnya. Tapi di sisi lain juga nuntut rasa hormat yang tinggi buat sejarah dan legendanya. Setelah tahu kalau di atas awan sana ada istana gaib, peninggalan Majapahit, dan bekas landasan pacu kolonial yang tersembunyi, pertanyaannya adalah, mampukah kalian menaklukkan istana gunung ini? Dan yang lebih bikin penasaran lagi, kira-kira pelajaran sejarah apa lagi ya yang bakal kalian temuin kalau kalian berani melangkah ke sana? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi ini. Tetap semangat, tetap penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.